Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kasus penembakan anggota Densus 88 anti teror yang menimpa Bribda Ignatius Dwi Frisco masih terus didalami pihak kepolisian. Bribda Ignatius tewas tertembak di belakang telinga di Rusun Polri Cikeas pada hari Minggu 23 Juli lalu. Dua orang anggota kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu bagaimana kronologi penembakan tersebut, berikut liputannya. Polres Bogor membeberkan kronologi peristiwa penembakan terhadap Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage oleh Bribda IMS. Bribda Ignatius tewas setelah mengalami luka tembak di bagian leher. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggora menuturkan, insiden itu terjadi di asrama Polri Aspol Jalan Akses Tol Cimanggis Cikeas Bogor. Peristiwa itu berawal saat tersangka IMS bersama saksi AN dan saksi AY berkumpul di kamar saksi AN pada pukul 20:40 pada hari Sabtu 23 Juli lalu. Saat berkumpul, mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras. Setelah itu tersangka IM menunjukkan senjata api yang ia bawa ke kedua saksi AN dan AY dalam keadaan magazin tidak terpasang. Setelah menunjukkan ke saksi AN dan AY, tersangka IMS memasukkan senpi tersebut ke dalam tasnya berikut magazin. Sekitar pukul 1:39, Bribda Ignatius memasuki kamar saksi AN. Menurut keterangan saksi AN dan AY, tersangka IMS kembali mengeluarkan dan menunjukkan senjata api tersebut ke korban Ignatius. Saat tersangka menunjukkan senpi ke korban, tiba-tiba senpi tersebut meletus dan mengenai leher korban. Akibat kejadian itu, korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Polres Bogor akhirnya menetapkan Bribda IMS dan Bribka IG sebagai tersangka. Bribda IMS menjadi tersangka karena lalai dalam menggunakan senjata api yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sedangkan Bribka IG selaku pemilik senjata itu dinilai lalai tidak menjaga senjatanya. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher. Korban ID terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tungku belakang sebelah kiri. Kini keduanya telah ditahan di sel tempat khusus Biro Provos Divisi Propam Polri. Pelanggaran etik ditangani Propam Polri, sedangkan pidananya ditangani Polres Bogor. Tersangka terancam hukuman seumur hidup atau mati. Sejumlah barang bukti disita dalam kasus ini, seperti CCTV di Rusun Aspol, senjata api jenis pistol rakitan, non-organik ilegal, dan barang bukti lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.